Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat sore kepada Pak Pandu dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai keuangan negara di Argentina. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Adiska Ramadinar dengan 3 digit NIM terakhir 014, lalu ada Saraswati dengan 3 digit NIM terakhir 020, lalu ada Cynthia Aristi dengan 024, dan Fahri Firmansyah dengan 3 digit NIM terakhir 041. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi-materi yang akan kami sampaikan, yaitu ada pendahuluan, lalu ada status konstitusi dan aspek kelembagaan, lalu ada tanggung jawab pembelajaran pemerintah daerah, lalu perpajakan dan retribusi pemerintah daerah, pembagian pajak dengan pemerintah daerah, lalu transfer lainnya ke pemerintah daerah, ketidakseimbangan fiskal dan otonomi keuangan relatif, lalu pinjaman pemerintah daerah, administrasi pemerintah daerah, penilaian keseluruhan keuangan daerah, dan yang terakhir mengenai pelajaran untuk negara berkembang. Selanjutnya yaitu pendahuluan yang akan disampaikan oleh Saudari Adiska. Kepada Saudari Adiska dipersilakan. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana pada pendahuluan ini asal mula pemerintah daerah di Argentina ini berawal dari pendirian kota-kota oleh penjajah Spanyol. Nah, menurut standar Amerika Latin, Argentina adalah negara yang sangat urban dan mencapai status itu jauh sebelum negara lain di kawasan itu, di mana porsi populasi perkotaan menurut sensus nasional terbaru ini mendekati 90%. Yang kedua yaitu status konstitusi dan aspek kelembagaan. Yang pertama yaitu konstitusi provinsi. Status hukum kota Argentina dipertimbangkan dalam konstitusi provinsi. Yang kedua yaitu otonomi provinsi. Dalam kerangka kerja federal Argentina yang baru, otonomi kota madya yang efektif bergantung pada ruang lingkup yang diberikan kepada mereka oleh konstitusi provinsi. Yang ketiga yaitu pajak mandiri atau upeti, di mana kota dibiayai melalui pajak mereka sendiri atau upeti, melalui transfer dari tingkat pemerintah lain, dan melalui kredit. Dan yang terakhir yaitu yang keempat asas manfaat, di mana syarat upeti termasuk pajak dan biaya lainnya berdasarkan asas manfaat. Materi ketiga yaitu mengenai tanggung jawab pembelanjaan pemerintah daerah. Yang pertama yaitu pembatasan kekuasaan antara negara dan provinsi di Argentina dihasilkan dari pengaturan konstitusional yang dirinci untuk pemerintah pusat atau federal dan kurang dari itu untuk pemerintah provinsi. Yang kedua yaitu perusahaan publik nasional mengambil alih pasokan dan produksi layanan seperti air dan sanitasi, listrik gas alam, dan telekomunikasi. Yang ketiga yaitu keterlibatan pemerintah daerah di sektor publik Argentina tidak sepenting yang ditemukan di federasi lain. Dan yang terakhir yaitu lokal belanja pemerintah tidak melebihi 10% dari total belanja di semua tingkat pemerintahan, dibandingkan dengan lebih dari 30% untuk provinsi dan lebih dari 50% untuk pemerintah pusat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Adiska sama makan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Saras. Kepada Saudari Saras dipersilakan. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya adalah perpajakan dan retribusi pemerintah daerah. Sumber pendapatan pemerintah daerah Argentina selain dari utang terdiri dari yang pertama, pajak pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan kekuasaan konstitusional dan hukum. Yang kedua, transfer dari tingkat pemerintah lain termasuk bagian dari pajak nasional dan provinsi. Dan yang ketiga adalah denda, tarif, dan bea yang dikenakan untuk memberikan layanan kepada penduduk. Selanjutnya ialah pembagian pajak dengan pemerintah daerah. Sistem pembagian pajak nasional Argentina dilakukan dengan mentransfer sumber daya dari pengumpulan pajak nasional ke provinsi, kemudian disalurkan ke kota madya. Sistem ini didasarkan pada undang-undang yang mewajibkan provinsi untuk membuat sistem serupa dengan pemerintah daerahnya. Pajak dibagi oleh provinsi dengan kota madya dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni pajak nasional dan pajak provinsi. Pajak nasional meliputi pertambahan nilai dan pajak penghasilan, serta pajak modal seperti pajak atas properti pribadi. Sedangkan pajak provinsi, pihak provinsi menyisihkan pajak-pajak tertentu selain dari kumpulan pendapatan bersama, sehingga pajak-pajak itu dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu.
Misalnya, pajak materai tidak dikenakan alokasi di kelompok provinsi yang signifikan seperti di Catamarca, Cordoba, Chubut, Entre Rios, dan lainnya. Selanjutnya adalah transfer lainnya ke pemerintah daerah. Pembagian pajak nasional dan provinsi dengan pemerintah kota dan pemerintah lokal lainnya merupakan jenis utama transfer tanpa syarat antara dua tingkat pemerintahan subnasional di Argentina. Sedangkan transfer lain provinsi ke pemerintah daerah terdiri dari bagian provinsi dalam perjanjian yang mengatur kegiatan bersama. Dalam perjanjian ini, provinsi menyumbangkan dana untuk infrastruktur dan pemerintah kota atau komune mengatur dan yang menjadi pelaksananya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fahri Firmansyah. Kepada Saudara Fahri Firmansyah dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai ketidakseimbangan fiskal dan otonomi keuangan relatif. Sebab ketidakseimbangan fiskal vertikal dan horizontal ada di sebagian besar pemerintah daerah Argentina, baik provinsi maupun lokal. Dalam hal ini sumber daya pemerintah federal mendominasi berjumlah sekitar 80% dari total pengadaan fiskal, termasuk kontribusi jaminan sosial. Ketidakseimbangan fiskal vertikal dari semua pemerintah daerah Argentina tidak cukup signifikan untuk menutupi tingkat otonomi keuangan yang relatif memuaskan. Sekitar 55% pengeluaran pemerintah daerah dibiayai dengan sumber daya pemerintah daerah sendiri. Dengan demikian, margin tindakan keuangan secara keseluruhan tidak dapat diabaikan. Namun ketika kita melihat situasi provinsi tertentu, nuansa signifikan muncul. Ada perbedaan besar antara ketidakseimbangan vertikal dan tingkat otonomi keuangan untuk negara secara keseluruhan. Pemerintah daerah atau pemerintah daerah secara nasional dan pemerintah daerah di masing-masing provinsi. Otonomi keuangan pemerintah daerah di provinsi yang lebih besar dan lebih berkembang jauh lebih besar, sehingga keseimbangannya lebih kecil. Sedangkan pemerintah daerah di provinsi dengan pembangunan yang kurang memiliki ketergantungan yang lebih besar pada transfer dan pembagian yang menunjukkan ketidakseimbangan vertikal yang signifikan. Selanjutnya, pinjaman pemerintah daerah. Pemerintah federal bertanggung jawab atas pengaturan utang luar negeri. Provinsi pada gilirannya dapat mengontrak kewajiban hutang dalam batas yang ditentukan oleh konstitusi mereka. Ketika kewajiban tersebut dikontrak di luar negeri, mereka membutuhkan otoritas dari pemerintah nasional yang diwujudkan dalam peraturan yang mengatur intervensi dari Kementerian Ekonomi Nasional dan Bank Sentral. Selama tahun 1990-an, beberapa provinsi mengambil alih kewajiban utang dalam sistem keuangan. Situasi yang secara bertahap memburuk ini menghasilkan kesepakatan federal pada tahun 2001, di mana pemerintah pusat menanggung hutang provinsi jika provinsi tersebut memenuhi persyaratan tertentu, sehingga menjadi berhutang pada pemerintah pusat dalam sebuah operasi yang dikenal sebagai pertukaran utang. Dengan demikian, utang provinsi dan pemerintah daerah didistribusikan dalam kerangka yang lebih besar daripada sistem perbankan. Administrasi pemerintahan daerah di Argentina, beberapa layanan seperti pemilihan kuburan diberikan oleh perusahaan swasta berdasarkan peraturan daerah. Dalam gambaran yang lebih luas, administrasi nasional, regional, dan lokal di Argentina memiliki ciri khas formalisme yang membuatnya tetap mengakar dalam kerangka birokrasi Weberian. Model manajemen publik yang lebih baru atau yang mendorong oleh insentif dan dorongan seperti model manajemen untuk hasil belum dirasakan di Argentina dalam ukuran yang tepat, dan mereka bahkan kurang dikenal di ranah pemerintah daerah. Di banyak kota, reformasi manajemen anggaran seperti penganggaran program dan hasil telah diupayakan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Fahri telah mendapatkan materinya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama mengenai penilaian keseluruhan keuangan daerah. Nah, mengenai akuntabilitas di Argentina, itu sangat dipengaruhi oleh bentuk pemerintah di Argentina itu sendiri. Yang pertama yaitu ada demokratis, dan yang kedua yaitu ada tanggung jawab kepada rakyat yang telah memilih dan pemerintah provinsi. Nah, mengingat struktur demokratis pemerintah daerah di Argentina, di mana perwakilan dipilih langsung oleh warga negara. Dengan adanya hal tersebut, insentif yang kuat untuk meningkatkan akuntabilitas pejabat
yang terpilih. Mereka bertanggung jawab kepada pemilih mereka secara langsung, namun mereka juga bertanggung jawab kepada pemerintah provinsi mereka untuk mematuhi konstitusi provinsi dan juga tunduk pada undang-undang yang telah disahkan oleh provinsi. Untuk yang selanjutnya yaitu pelajaran dari Argentina untuk negara berkembang. Dari pemerintah daerah di Argentina, para negara berkembang dapat mengambil pelajaran. Yang pertama yaitu otonomi pajak penuh, yaitu asumsi efektif oleh pemerintah daerah Argentina tentang kemampuan memungut pajak harus sesuai dengan skema federalisme fiskal yang sesuai dengan kapasitas yang ada di tingkat nasional dan provinsi. Yang kedua yaitu pengabdopsian prinsip manfaat dan kapasitas pembayaran atau kemampuan membayar yang tidak lengkap dalam hal perpajakan kota. Nah, hal tersebut merupakan campur tangan tarif yang dominan pada saat ini dan pajak menunjukkan fase koordinasi fiskal antar pemerintah yang harus disempurnakan. Yang ketiga yaitu ada marginal of financial action dari otoritas lokal atau disebut juga dengan keanekaragaman yang luar biasa dalam tingkat otonomi pada otoritas lokal. Lalu ada penerapan atau peningkatan peraturan dan prosedur yang sesuai dengan undang-undang yang baru tentang tanggung jawab fiskal. Lalu yang terakhir ada koordinasi dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Mungkin itu yang dapat disampaikan oleh kelompok 9 mengenai keuangan negara yang ada di Argentina. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.